Assalamualaikum. Pada pagi hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan mengubah persen ke pecahan biasa, kemudian yang kedua persen ke pecahan campuran, dan yang ketiga persen ke pecahan desimal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, persen ke pecahan biasa. Perhatikan, dalam video bentuk-bentuk pecahan kita kan sudah menyampaikan persen ya. Persen itu ditandai dengan tanda bulatan seperti ini dan ada garis di tengahnya. Nah, maka jika dituliskan dalam bentuk pecahan biasa, 10 ini sebagai pembilang dan tandanya ini sebagai penyebut yang artinya per 100. Jadi, jika dituliskan dalam bentuk pecahan biasa, 10% sama dengan, perhatikan, tandanya ini atau persennya ini artinya per 100, kemudian 10-nya ini adalah pembilangnya, 10 per 100. Nah, sudah jadi ya untuk pecahan biasa, yaitu terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, tapi karena ini masih bisa kita sederhanakan, maka bisa kita sederhanakan dengan kita bagi 10, ini juga kita bagi 10. Sama dengan 10 bagi 10 itu 1, kemudian 100 bagi 10 itu 10. Jadi hasilnya 1 per 10. Nah, misalkan contoh yang lain, 25% sama dengan, perhatikan ya, persennya sudah jelas, per 100 bisa kita tulis terlebih dahulu, kemudian 25 kita tulis di atas ya, untuk pembilangnya. Nah, ini kan masih terlalu besar, dan bisa kita sederhanakan, maka kita sederhanakan terlebih dahulu, 25 bisa kita bagi 25, dan 100 juga bisa kita bagi 25. Sama dengan 25 dibagi 25 itu hasilnya 1, kemudian 100 dibagi 25 hasilnya berapa? Iya, 4 ya. Berarti untuk 25% itu hasilnya 1 per 4 ya pecahan biasanya. Yang kedua, persen ke pecahan campuran. Nah, perhatikan, 125% sama dengan, nah, untuk mengubah persen ke pecahan campuran, kita bisa mengubah persen ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 125 per 100 ya, sudah jelas. Kemudian, 125 kita bagi 100 ya. Bisa kita menggunakan cara porogapit, yaitu 125 kita bagi 100. Berapa? Ya, 1 kali 100, ya 100 ya. Kita kurangkan 25. Nah, maka hasilnya kan sama dengan 1, kemudian 25 per 100. Nah, sampai di sini sudah jadi pecahan campuran. Nah, karena 25 per 100 ini masih bisa kita sederhanakan, maka kita bisa sederhanakan. Kita bagi 25 bisa ya. Kita bagi 25, yang bawah juga harus kita bagi 25. Maka 25 bagi 25 hasilnya 1. Kemudian 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi hasilnya 1 per 4. Ya. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, misalkan ya, 248% sama dengan, sama ya, 248 kita ubah jadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 248 per 100. Kemudian kita bisa membaginya ya dengan cara porogapit, yaitu 248 per 100. Per ini artinya bagi ya, sama saja. Kemudian 248 dibagi 100 dapat berapa? Ya, 2 ya, karena 2 kali 100 itu 200. Bisa kita kurangkan, yaitu 48. Nah, perhatikan hasilnya 2, 48 per 100. Nah, sampai sini juga sudah selesai untuk pecahan campurannya, tapi karena ini masih bisa kita sederhanakan, kita bisa sederhanakan ya. Kita bisa bagi dengan 4, ini juga bisa kita bagi dengan 4. Maka hasilnya berapa? Ya, 12 per 25. Nah, maka hasil akhirnya berarti 12 per 25. Nah, yang ketiga, persen ke pecahan desimal. Nah, perhatikan, misalkan 40% sama dengan, kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu ya, sama caranya, berarti 40 per 100, kemudian pecahan desimal, itu kan ditandai dengan tanda koma, sedangkan tadi sudah dijelaskan, untuk tanda koma, kita bisa menggunakan pembagian, yaitu 40 bagi 100. Nah, nanti kan hasilnya akan mendapatkan koma, yaitu bisa menggunakan cara porogapit ya, 40 dibagi 100. Berapa? Tidak bisa kan ya? Bisa kita tambahkan 0. Jika penambahan 0 kan kita harus menambahkan 0,
Sekarang kan bisa dibagikan. 400 dibagi 100 bisa? Iya, dapat 4. 4 kali 100 dapat 400. Kita kurangkan hasilnya kan 0. Berarti hasilnya 0,4. Itu pecahan desimal dari 40%. Nah, sampai sini paham ya? Kalau kalian mau menyederhanakan terlebih dahulu juga bisa. Ini kita coret 0 1, coret 0 1, jadi kan 4/10. Kalian tinggal membagikan 4 dibagi 10 ya. Kalau ini kan ratusan. Kemudian 214% sama dengan, nah 214% ini kita ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu 214/100. Nah, kemudian kita bisa membaginya menggunakan cara Forgapit. Nah, untuk yang cara yang kali ini, kita bisa menggunakan cara yang lain ya, 214 dibagi 100. Jika pembagian ada nolnya, kita bisa menggunakan tanda koma yang dimajukan ya. Misalkan, jika nolnya 1, berarti kita majukan 1 koma, jadi di antara 1 dan 4. Jika 2 koma, majukan 1 lagi, jadi di antara 2 dan 1. Kan 2 nol ya, menghitungnya dari belakang. 1, 2, berarti di antara 2 dan 1. Maka hasilnya 214 dibagi 100 itu 2,14. Nah,